المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 الله أكبر. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al-haiju syarafa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina Muhammad alladzi arsyadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'ati haqqal i'timad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala haqqa tuqatih waf'alul khaira watrukus syarra wal 'inad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah, hafizakumullah wa hafizakunallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang maha segalanya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang pertama di bulan Syawal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2026, dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk memanifestasikan, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan bersujud di hadapan Allah dalam 2 rakaat salat Idul Fitri. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap setia kepada beliau. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kita berjuang dengan gigih, dengan sekuat tenaga, sesuai kemampuan masing-masing untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan
dengan menahan lapar, haus, dahaga, dan dengan menahan seluruh keinginan hawa nafsu kita, dengan menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Alhamdulillah, pada hari ini tibalah saatnya kita untuk merayakan hari kemenangan, hari yang berbahagia, hari di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yang telah patuh tunduk menjalankan perintahku, berpuasa di bulan suci Ramadan dan di malam harinya bertarawih. Kemudian kalian semuanya melengkapi ibadah puasa Ramadan kalian dengan bertadarus Al-Quran, dengan memperbanyak zikir dan doa kepadaku, dengan memperbanyak sedekah, zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, dan dengan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Pada hari ini, aku Tuhan kalian, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa kalian yang pernah kalian lakukan selama setahun terakhir telah aku ampuni. Inilah yang dimaksud dengan hari kemenangan, bahwa orang-orang yang beriman, yang patuh, yang tunduk menjalankan perintah-perintah Allah, yang selalu berusaha beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan kualitas keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, hari ini telah mendapatkan kemenangan. Mereka telah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang telah berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, hanya mengharap pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka niscaya seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya akan diampuni oleh Allah, sehingga mereka keadaannya kayauma waladathu ummuhu, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan suci. Kita kembali fitrah, maka hari ini dinamakan hari raya Idul Fitri, hari kembali kepada fitrah kita. Sebaliknya, orang-orang yang beriman yang melalaikan kewajiban puasa Ramadan, memperturutkan hawa nafsunya, mengikuti bisikan, bujukan, rayuan setan. Dikala orang-orang beriman yang lainnya sedang berpuasa, mereka malah enak-enakan makan, minum, merokok, ngopi dan sebagainya di siang hari bulan Ramadan, maka orang yang seperti ini terkena apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yukbar lahu famata dakhalan nar." Kata malaikat Jibril begini, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup di bulan Ramadan, oleh Allah dikasih umur, dikasih kesempatan untuk membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, hidup di bulan Ramadan, akan tetapi memperturutkan hawa nafsunya, melalaikan kewajiban puasa Ramadan, tidak berpuasa sampai Ramadan berakhir, dan ia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah," kata malaikat Jibril, dakhalan nar, pamata dakhalan nar, kemudian ia mati, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad mengamini apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, alangkah bagusnya kita pertahankan, kita istiqomahkan, kita kontinukan, kita lanjutkan, kita lestarikan di bulan-bulan berikutnya, di minggu-minggu berikutnya, di hari-hari berikutnya. Jangan sampai ditinggalkan, karena al-istiqomah khairu min alfi karamah.
istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, nilainya itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang paling tepat, momentum yang paling efektif dan efisien untuk kita semuanya di antara sesama kita, saudara seagama, seiman, seakidah, untuk saling membuka hati, untuk saling memaafkan di antara sesama kita. Karena manusia itu adalah makhluk sosial John Politiken, makhluk bermasyarakat, makhluk bertetangga. Tidak menutup kemungkinan ada di antara kita yang pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, sadar atau tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, tersembunyi ataupun terlahirkan. Maka di hari ini tidak ada permintaan maaf yang ditolak. Semuanya membuka hati untuk saling memaafkan. Karena manusia yang mampu memberikan maaf kepada kesalahan orang lain, itulah manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang Islam seluruhnya di dunia ini, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, apapun negaranya, mereka semuanya telah diikat dengan ikatan akidah yang sangat kokoh, akidah Islam di bawah naungan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, al muslimuna ikhwah la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam seluruhnya di dunia ini adalah bersaudara, saudara seiman, seagama, seakidah. La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi seseorang atas orang lainnya, semuanya di hadapan Allah sama. Yang membedakan kedudukan kita di hadapan Allah bukan status sosial, bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, tapi yang membedakan kita di hadapan Allah, yang menjadikan kita oleh Allah dianggap hamba yang paling mulia adalah kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah dua golongan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua, dan kita oleh Allah dijauhkan dari golongan yang pertama. Mari kita lihat dua golongan tersebut akan berada di tempat yang berbeda. Yang satu golongan tempat tinggalnya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Yang satu golongan lagi tempat tinggalnya di sorga untuk selama-lamanya. Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat sempurna, yang sangat mulia. Tiada tara, tiada banding kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung yang telah Allah janjikan kepada mereka. Untuk melihat dua golongan tersebut, mari kita buka Al-Quran surah 79, yaitu surah An-Naji'at, juz 30 sebanyak 5 ayat. Dimulai dari ayat 37, 38, 39, 40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah dalam ayat ini, maka adapun orang yang melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis, karena mereka hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya untuk berbuat dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk meninggalkan perintah Allah, untuk melanggar larangan-larangan Allah. Mereka berbuat mengikuti kehendak hawa nafsunya. Mereka diperbudak oleh hawa nafsunya. Wa asarul hayatad dunya, dan mereka lebih memilih kehidupan dunia, kesenangan dunia yang bersifat sementara, dan melupakan kesenangan abadi di akhirat. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Orang-orang yang seperti ini kata Allah, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari golongan yang seperti ini. Sebaliknya golongan yang kedua,
Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang kedua ini. Kata Allah, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, takut akan kebesaran Rabb-nya, takut kepada Allah, akan azab Allah yang sangat berat di akhirat nanti, sehingga mereka tidak berani meninggalkan perintah Allah, tidak berani melanggar larangan Allah, tidak berani berbuat durhaka kepada Allah. Mereka senantiasa patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya semata-mata hanya karena Allah, dan mereka mampu menahan dirinya dari mengikuti setiap keinginan hawa nafsu yang merusak dirinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya sorga lah tempat kembalinya. Jadi kita diperintahkan puasa selama 1 bulan penuh agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang tangguh, yang tahan banting, yang tahan uji, agar menjadi orang-orang yang beriman, yang mampu mengendalikan hawa nafsu, yang mampu mengekang setiap keinginan hawa nafsu. Karena pada dasarnya hawa nafsu yang berada pada diri manusia itu selalu mendorong untuk berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat durhaka, berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, surah yang kedua, surah Yusuf, juz 13, ayat 53. Kata Allah, inna nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu yang berada dalam diri manusia selalu mendorong untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan durhaka, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah, yaitu nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah. Mudah-mudahan dengan pendidikan puasa Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh, kita menjadi orang-orang yang beriman, yang tangguh, yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita, yang mampu mengekang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat Allah, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu Samiul Alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.